Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neil Christopher dari Teknologi Pangan Angkatan 2019, NIM 230011191300065. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video praktikum saya, praktikum iptek daging mengenai pengolahan daging. Jadi daging yang saya pakai adalah daging ayam. Produk yang akan saya buat adalah siomay ayam. Nah, jadi pada dasarnya siomay itu merupakan makanan ringan yang terdiri dari bahan dasar daging babi. Namun karena kita tinggal di Indonesia dan juga seiring berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia sudah sering memodifikasi siomay itu menggunakan bahan-bahan dasar seperti daging ayam, udang, ikan maupun bahan-bahan lainnya. Nah, siomay ini saya lebih pilih untuk digunakan yaitu karena siomay ini merupakan makanan yang sangat mudah dibuat, bahan-bahan yang mudah didapatkan, dan juga proses pembuatannya yang sangat mudah. Proses pembungkusan ini merupakan metode yang sering digunakan karena proses pembungkusan ini membuat makanan itu lebih sehat karena tidak mengurangi nilai gizi dibandingkan makanan-makanan yang digoreng. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bagaimana sih cara membuat siomay ayam. Baik, jadi bahan-bahan yang dipakai ada 100 gram wortel, 400 gram dada ayam, 40 gram tepung tapioka, 4 siung bawang putih, lada dan garam secukupnya, kulit pangsit, 1 butir telur, dan juga penyedap rasa. Untuk langkah berikutnya, masukkan dada ayam yang sudah dicincang-cincang kecil ke dalam wadah blender yang selanjutnya akan di blender. Baik, selanjutnya masukkan 1 butir telur dan juga 4 siung bawang putih ke dalam daging yang akan di blender. Setelah dimasukkan, blender daging tersebut sehingga adonan terlihat lebih halus. Setelah adonan halus, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan garam, lada, penyedap rasa, tepung tapioka, dan juga saus tiram. Selanjutnya, tambahkan sedikit minyak agar adonan tidak lengket. Jangan lupa untuk menambahkan gula secukupnya untuk menambahkan rasa manis pada adonan. Setelah itu, aduk adonan hingga rata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menggumpal atau bahan-bahan yang tidak teraduk. Setelah teraduk rata, masukkan juga wortel yang sudah dipotong-potong kecil untuk menambah warna dan juga menambah tekstur gigitan. Jika ingin lebih gurih, kita bisa menambahkan keju parut secukupnya. Setelah kita menambahkan keju parut, aduk kembali adonan hingga rata. Setelah adonan rata, siapkan kulit dimsum dan basahkan kulit dimsum agar nanti dapat menempel dengan baik. Nah, ini dia hasil adonan siomaynya. Lebih mirip batagor sih. Oke, selanjutnya siomay sudah siap dikukus. Olesi dandang dengan minyak terlebih dahulu agar adonan siomay tidak menempel di dandang. Masukkan adonan siomay ke dandang dan kukus selama lebih kurang 15 menit. Setelah matang, angkat siomay dan taruh di piring. Siomay tinggi protein, siap dimakan.
Itu teman-teman cara pembuatan siomay. Gampang bukan? Nah, di video ini saya nggak cuma membahas bagaimana sih proses pembuatan siomay, tapi saya juga akan membahas perubahan-perubahan apa aja sih yang terjadi ketika selama proses pembuatan siomay tadi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah prinsip pembuatan siomay tadi. Jadi, prinsip yang saya gunakan adalah prinsip restrukturisasi, di mana daging ayam yang sudah saya beli mentah itu saya potong-potong kecil sehingga membentuk bentuk yang lebih kecil. Nah, hal ini ditujukan agar pisau blender itu lebih mudah memotong daging ayam tersebut. Nah, selanjutnya daging ayam yang sudah halus dicampurkan dengan bahan-bahan tambah lain seperti tepung, telur, dan juga penyedap rasa. Nah, berikutnya, kenapa sih daging ayam yang saya gunakan itu menggunakan dada ayam? Saya menggunakan dada ayam karena dada ayam itu mengandung lebih banyak protein dan juga rendah lemak jika dibandingkan dengan bagian-bagian ayam lainnya. Nah, dalam 100 gram dada ayam itu terdapat kurang lebih 18,2 gram protein. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode apa sih yang saya gunakan dalam pembuatan siomay tadi. Jadi, metode yang saya gunakan adalah moist heat cooking. Moist heat cooking merupakan metode pemasakan dengan media air atau uap air panas. Nah, contoh produk-produk yang dapat dimasak dengan metode ini adalah seperti boiling, stewing, simmering, dan juga steaming. Nah, yang saya gunakan adalah metode steaming atau pengukusan. Pengukusan itu merupakan cara pengolahan bahan makanan dalam wadah tertutup dengan mengandalkan uap air gitu. Jadi makanan ini tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas, sehingga pengukusan ini sering digunakan agar tidak mengurangi nilai gizi dari bahan makanan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perubahan warna yang terjadi selama proses pembuatan dari siomay tadi. Nah, pada awalnya daging ayam itu memiliki warna kemerahan ya seperti daging ayam mentah pada umumnya. Namun setelah melalui proses pengukusan, daging ayam tersebut berubah warna menjadi putih kecerahan. Nah, kenaikan nilai kecerahan ini disebabkan karena terjadinya oksidasi pigmen myoglobin yang terkandung dalam dada ayam tersebut. Ketika daging segar dimasak, maka myoglobin itu akan teroksidasi membentuk metimyoglobin. Nah, dan ketika denaturasi protein terjadi, akan terbentuk warna yang disebut myochromogen. Saya akan membahas tekstur yang saya dapatkan dari siomay yang telah saya buat tadi. Jadi tekstur yang saya dapatkan adalah tekstur kenyal dan juga sedikit padat dan berserat. Hal ini disebabkan karena bahan dasar yang digunakan menggunakan daging dada ayam. Nah, daging dada ayam itu merupakan daging pasif yang istilahnya jarang digerakkan pada ayam tersebut. Jadi daging pasif ini menyebabkan daging itu memiliki serat yang lebih kasar. Cita rasa yang didapatkan dari siomay yang telah saya buat tadi. Jadi cita rasa yang didapatkan yaitu gurih dan juga sedikit memiliki aroma daging ayam yang sudah matang. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan siomay-siomay pada umumnya. Jadi siomay yang saya buat itu memiliki cita rasa yang sedikit hambar karena siomay-siomay di luar sana mempunyai cita rasa yang kuat karena menggunakan bahan dasar biasanya itu bahan dasarnya adalah paha ayam. Kenapa paha ayam lebih memiliki cita rasa? Karena paha ayam itu mengandung kadar lemak yang lebih tinggi. Lalu bahan-bahan tambahan yang tadi saya gunakan. Yang pertama adalah tepung tapioka. Jadi tadi saya menggunakan sebanyak 40 gram tepung tapioka yang ditujukan untuk menambah tekstur kenyal dari adonan siomay tersebut. Nah, ini manfaat tepung tapioka itu merupakan campuran dalam pembuatan makanan ringan, baik pengolahan kering maupun pengolahan basah. Untuk yang berikutnya adalah telur. Di sini saya menggunakan telur itu berfungsi sebagai pengikat molekul pati pada tepung tapioka tadi, sehingga membantu pembentukan tekstur siomay yang lebih legit dan tidak mudah hancur. Selain itu, telur digunakan juga untuk meningkatkan
mutu protein pada siomay. Berikutnya, penambahan seperti gula, garam, lada, dan juga penyedap rasa itu ditujukan untuk menambah cita rasa gurih dari siomay tersebut. Perubahan senyawa-senyawa organik yang terjadi selama proses pembuatan siomay tadi. Yang pertama adalah protein. Dengan adanya pemanasan, protein dalam bahan makanan, khususnya siomay yang telah saya buat tadi itu mengalami perubahan atau perombakan sehingga membentuk persenyawaan dengan bahan-bahan lain. Contohnya adalah asam amino. Asam amino ini merupakan hasil dari perubahan protein dan gula-gula hasil reduksi. Berikutnya, lama pengukusan juga sangat berpengaruh terhadap kadar lemak dalam sebuah bahan pangan. Semakin lama waktu yang digunakan, kadar lemak akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena komponen pati dan juga protein itu saling berikatan satu sama lain membentuk sebuah matriks. Nah, matriks ini menyebabkan ikatan-ikatan pada lemak itu sulit untuk terpecah sehingga lemak terperangkap dalam bahan makanan tersebut. Amilosa itu merupakan komponen dari pati yang akan lebih banyak memerangkap komponen-komponen seperti air dan lemak ketika terjadi proses pemasakan atau proses yang melibatkan panas. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya terkait praktikum iptek daging yang telah saya laksanakan. Nah, harapannya penjelasan saya tadi itu dapat teman-teman serap informasinya dan mungkin bisa teman-teman praktikkan nanti ke depannya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naik Sopar, pamit undur diri.